Halo guys, selamat siang. Jadi siang ini rencana aku mau mereview fasilitas tempat kerjaku di Jepang. Jadi seperti ini ya tampak depannya. Jadi di depan rumahku ini pegunungan teman-teman, bukit-bukit. Ada juga kali di sini. Ya seperti ini ya teman-teman, tampak depannya. Ini itu ada gunung di sana itu. Terus ada rel kereta api di bawahnya itu. Biasanya 1 jam sekali itu kereta lewat. Di bawah gunung pas itu ada rel teman-teman. Tapi tidak kelihatan dari sini. Terus bawahnya lagi ada jalan raya. Terus ini ada kali teman-teman. Kali ini tembusannya ke laut nanti, ke ujung sana. Iya ini teman-teman, ini tampak depannya. Ini pintu rumahku, pintu tempatku tinggal. Dan ini sudah tempat orang lain teman-teman. Tapi sekarang lagi kosong, lagi tidak ada yang menghuni. Sampingnya juga kosong. Sampingnya ada teman-teman, ada yang menghuni. Soalnya nggak ada labelnya ini teman-teman, tulisan ini. Soalnya ini tuh kotak pos ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ngirim-ngirim barang tuh dimasukkan sini. Brosur-brosur, kadang ada promosi-promosi itu dimasukkan lewat sini. Berhubung tidak ada tulisannya, berarti ini ada yang nempati teman-teman, tandanya. Kalau ada yang mau promosi-promosi brosur, biasanya langsung dimasukin sini teman-teman, kotak posnya. Begini, ini ada lampunya, lampu depan rumah. Yaudah kita masuk teman-teman. Ini depan pintu masuknya. Ini ada sekakel lampu. Yang atas ini untuk yang dalam teman-teman, untuk yang ini. Yang ini untuk yang luar. Yang ini teman-teman. Kita matiin aja karena masih siang. Nah ini teman-teman, kotak posnya. Itu brosur-brosur ya teman-teman. Kadang orang Jepang itu kalau ada brosur-brosur itu langsung dimasukin sini. Kadang sampai numpuk ini. Brosur-brosur kebanyakan. Brosur-brosur teman-teman. Entah apa ini. Entah calon-calon presiden atau calon bupati. Mungkin ya. Jadi ini kotak posnya. Tempat tuh. Depan pintu pas teman-teman. Terus di samping kiri ada lemarinya. Lemari plus kaca. Kalau mau keluar-keluar bisa ngaca dulu, mengecek kerapiannya. Terus ini tuh lemari sepatu ya teman-teman. Sepatu, sandal ini. Ada banyak teman-teman. Bisa muat banyak ini. Arak-araknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 teman-teman. Luas, juga luas ini. Ini bisa buat naruh barang juga ini. Nggak harus sepatu. Sepatuku cuma 1 teman-teman. Ini sama sepatu kerja. Ini sepatuku kerja. Oh 2 teman-teman, sama sepatu lari. Sepatuku. Masukin dalam aja. Di samping kiri ada lemari ini teman-teman, buat naruh sepatu. Ada kacanya juga di sini. Terus di sini juga ada lemarinya juga teman-teman. Ini biasanya aku naruh barang-barang yang nggak diperlukan, seperti kardus ini nggak diperlukan teman-teman. Saya buat naruh ini. Terus saya naruh sapu sama botol-botol, bekas-bekas botol minuman. Sepertinya bisa ini teman-teman dimanfaatkan untuk naruh barang-barang yang lain itu. Tapi berhubung barangku masih sedikit ya, aku buat naruh kardus sama botol. Dan botol ini teman-teman, kalau sudah numpuk banyak,
baru aku buang. Soalnya kalau buang sedikit-sedikit itu nanggung ya teman-teman. Jadi buangku itu setelah numpuk itu seginian gitu baru aku buang sekalian. Soalnya sama ada sapu juga, sama komplit sama cikraknya. Dan sebelah kiri teman-teman, ini depan, kirinya ini ada rak teman-teman, ada raknya juga. Ini bisa buat naruh baju ganti sebelum mandi, naruh barang juga bisa teman-teman. Ini aku buat naruh potong rambut ini, sama parfum, sama pembersih kloset itu, sabunnya, sama pancingku juga teman-teman. Ini karena aku suka mancing, jadi buat naruh pancing juga di sini. Terus ini kirinya ini kamar mandi teman-teman. Ini kamar mandinya, kita nyalain dulu lampunya. Oh, yang atas ini lampu teman-teman, dan yang ini kipas, biar baunya itu tidak mulek di dalam ya kalau lagi buang air besar itu. Ini kipas, ini lampunya, kipasnya itu teman, kayak sirkulasinya. Cukup luas teman-teman ya kamar mandinya. Ini klosetnya juga bersih teman-teman, masih bersih teman-teman. Jarang aku pakai ini, soalnya aku setiap buang air besar itu selalu di pabrik teman-teman, pas jam kerja. Soalnya pas jam kerja kebelet, jadi setiap hari itu pasti buang air besar itu di pabrik teman-teman. Ini ada pewangi kamar mandi teman-teman, biar tidak bau. Ini buat wadah tisu biasanya, soalnya di Jepang itu rata-rata itu pakai tisu teman-teman. Biasanya pakai air cebok itu jarang di Jepang teman-teman, pakai tisu teman-teman. Dan ini biasanya itu otomatis teman-teman. Jadi kalau setelah mau selesai, ini dipencet ini. Nah, ini nanti kayak keluar dari sini teman-teman. Kita matiin dulu. Nah, ini teman-teman, makanya basahkan. Nah itu. Jadi kalau dipencet ini tuh keluar, terus nyemprot ke untuk bersihin pantat kita teman-teman. Sisa kotorannya. Setelah disemprot, baru dilap pakai tisu teman-teman. Biasanya di sini itu. Oke teman-teman. Dan ini tuh udah lemari untuk ada tisu. Kosong teman-teman, soalnya saya jarang buang air besar di rumah, jadi nggak aku isi. Luas ya teman-teman, rumahnya ini. Kamar mandi duduk teman-teman di rumah. Dan sekarang ini tuh mesin cucinya. Ini ada wastafel juga teman-teman. Wastafel untuk gosok gigi, untuk cuci muka. Biasanya aku itu kalau pagi nggak sempet mandi itu cuma cuci muka terus gosok gigi teman-teman di sini. Kalau nggak sempet itu, kadang itu waktunya mepet teman-teman. Udah kerja sampai malam itu capek. Kadang pagi itu mau bangun awal itu eman teman-teman. Jadi agak bangkong sedikit. Jadi agak ngepres waktunya. Kalau buat mandi itu nggak cukup. Jadi yang praktis itu ya cuci muka terus gosok gigi. Terus ini mesin cucinya teman-teman, masih baru juga ini mesin cucinya. Dulu itu sudah dikasih sama bosku, itu pertama kali aku masuk sini itu bekas teman-teman mesin cucinya, agak besar dikit dari ini itu. Tapi aku pakai beberapa bulan itu terus rusak teman-teman, nggak bisa dipakai. Sebenarnya waktu nyucinya itu bisa, cuma pada saat mengeringkan itu nggak mau muter teman-teman. Jadi waktu dikeluarkan bajunya itu masih basah itu. Jadi kayak dinamonya mungkin rusak. Akhirnya diganti ini, dibeliin baru ini teman-teman. Ini tuh
layar sentuh teman-teman. Ini on. Biasanya kalau mau nyuci on dulu, baru diputar ini teman-teman. Berhubung nggak nyuci, kita matiin lagi, kita tahan, mati sendiri teman-teman. Terus ini kamar mandi, tempat mandi teman-teman. Tempatku mandi. Ada bathtubnya juga buat berendam. Tapi kalau musim panas gini jarang teman-teman aku pakai bathtub ini. Kadang sering aku pakai itu pas musim dingin. Soalnya dari habis kerja kan, pulang kerja sering aku pakai pulang kerja ini. Jadi dingin, di luar kan dingin ya teman-teman. Dari pagi sampai sore kan kedinginan. Terus pulang-pulang berendam di sini teman-teman. Dan ini tuh airnya teman-teman. Ini ada air panas, air hangat. Ini air dingin. Dan kehangatannya itu bisa diatur teman-teman. Ini termometernya. Ini minimal itu 38 teman-teman ya. Tingkat kehangatannya. Ini itu bisa dinaikin teman-teman. Sampai maksimal itu sampai 60 teman-teman. Paling panas, tapi panas ini teman-teman. Jarang aku pakai sampai 60 ini. Ini berhubung lagi musim panas, aku turun sampai mentok aja teman-teman, sampai 38. Paling rendah ini titik kehangatannya. Ini daji, ini termometernya untuk mengatur tingkat kepanasannya teman-teman, kepanasan airnya. Ini yang air dingin, ini yang air hangat teman-teman. Ini showernya, ada lampunya juga. Nggak aku nyalain. Oh ini teman-teman lampunya. Ini lampunya dan ini untuk sirkulasinya teman-teman, kayak blowernya, kayak penyedot penyedot asapnya teman-teman. Kadang kalau air hangat terus berendam itu asapnya kan ngumpul teman-teman. Jadi itu ada sirkulasinya. Dan ngaturnya ini teman-teman. Bisa dikencengin, bisa dipelanin teman-teman. Tergantung setelannya. Ada kacanya juga. Dan ini buat aku narik sabun, terus gosok gigi, pasang gigi. Soalnya laki-laki ya teman-teman, nggak ribet teman-teman. Mungkin kalau perempuan ini full sabun-sabun untuk perempuan ini. Berhubung aku laki-laki itu simple teman-teman, cuman sabun batangan, pasta gigi, sama odol ya teman-teman, sama sampo. Itu aja udah cukup. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Cukup luas juga ya teman-teman. Luas juga kamar mandinya. Itu ada jendelanya juga. Mantap lah teman-teman. Dan setelah itu, ini tuh pintu masuk tadi ya teman-teman. Kalau lurus ini sudah ruang tamu campur ruang dapur teman-teman. Ini ruang tamu plus dapur. Ini dapurku teman-teman. Kita langsung ke dapur aja. Ini dapurku. Ini lemarinya. Ada lemari untuk naruh bumbu-bumbu. Ini raknya buat naruh piring, gelas sama sendok. Terus ini ada wastafelnya teman-teman untuk nyuci piring. Udah canggih ya teman-teman wastafelnya ini. Ini panas, dipencet sini dingin teman-teman. Airnya. Ini sama juga. Ini kalau ke sini kita naikin panas, kalau ke sini dingin. Sekarang berhubung musim panas, jadi aku sering pakai yang dingin teman-teman. Ini wastafelnya, tangki teman-teman, bisa diorder ya. Membersihin. Ini kulkasnya. Kulkasnya lumayan besar ya teman-teman. Cukup lah segini. Yang bawah sendiri itu freezer, yang atas itu biasa, atasnya juga biasa teman-teman. Dan ini kompornya. Kompornya ini ada panggangannya juga ya teman-teman. Ini yang gas, bukan yang listrik. Kompor gas ini teman-teman. Bisa dikecilin.
Ini panggangannya teman-teman. Tapi nggak pernah aku pakai ini teman-teman. Nggak pernah aku pakai manggang. Nggak telaten soalnya. Ini juga ada 2 ya teman-teman kompornya. Dan gasnya ini di sini. Dan ini di atasnya ada blowernya teman-teman. Nggak lupa. Biar nggak mulek baunya teman-teman. Kadang kalau goreng-goreng itu kan baunya itu nyegrak ya teman-teman di hidung. Makanya disertai blower. Disertai blower, ada lampunya juga. Kalau nggak begitu kelihatan. Ini itu yang sedengan dan ini yang kencang. Ini teman-teman. Yang sedengan aja. Ini masakanku tadi, sambal goreng, hati, sama daging sapi. Mantap teman-teman. Ini dapur, ini juga ada lampunya teman-teman ya. Ini teman-teman, biar terang kalau masak. Cukup luas ya dapurnya. Kita matiin lagi, soalnya listrik mahal teman-teman. Kita matiin aja lampunya. Ini mejanya, imut-imut ya mejanya. Bisa buat naruh makanan, bisa buat makan juga. Sama itu ada microwave yang bawa sendiri, itu kulkas kecil teman-teman. Tapi nggak aku pakai soalnya ini itu udah cukup yang besar ini. Yang atas sendiri itu magicom buat aku masak nasi teman-teman. Dan di sini itu juga ada lemarinya lagi teman-teman. Di depan pintu tadi. Besar, luas juga ini. Bisa buat naruh barang banyak ini. Koper, tas-tas, sama baju-baju kotor biasanya aku taruh sini. Ada 3 ya. 3 dek. Luas juga teman-teman. Terus setelah itu ini kamar. Ini tuh rumah untuk keluarga ya teman-teman. Jadi kamar tidurnya itu di sini. Di sini kapan tidurnya? Aku buat tidur juga, simple ya teman-teman kamar tidurku. Ini kamar tidurku, teman-teman. Lampunya itu tradisional ya, khas Jepang, teman-teman. Kayak petean gitu. Dari kayu ini. Ini kamarku, teman-teman. Ada AC-nya juga, itu jendela. Jadi ini lemarinya, teman-teman. Cukup luas ini. Lemari Doraemon namanya kalau di Jepang. Jadi sebenarnya rumah ini kamarnya teman-teman. Ini kamarnya. Lah ini kayak ruang makannya, ruang tamu. Ini sebenarnya ruang tamu teman-teman. Ini itu ruang tamunya. Untuk makan biasanya. Untuk makan itu di sini. Di sini jadi dapurnya teman-teman. Tapi berhubung sebentar lagi mau kedatangan temanku. Mungkin yang di sini itu dijadikan kamarnya temanku teman-teman. Di sini kamarku. Jadi rumah ini kan terlalu besar teman-teman. Dan sewanya juga agak mahal kan. Jadi ditambahin orang biar nggak begitu mahal bayarnya. Ini ada jendelanya teman-teman. Dan ini tempat jemur pakaiannya teman-teman. Di sini jemur pakaian. Ini tapi belum ada pipanya ya teman-teman, belum ada selonjorannya teman-teman. Berhubung masih aku tempatin sendiri, biasanya langsung aku cendalin di sini. Langsung aku cendalin sini sama sana teman-teman. Berhubung masih sendiri, masih cukup. Ini ada decknya buat nyantai, buat rokokan kadang. Dan belakangnya itu juga rumah lagi teman. Jadi rumahnya itu ada 3 blok. Itu C. Yang ini tuh B. Yang aku tempatin ini A teman-teman. Jadi A, B, C teman-teman. Dan ini parkirannya. Yang nempatin. Bagus-bagus ya teman-teman mobilnya. Sedan, rata-rata sedan teman-teman. Meskipun di pelosok itu bagus-bagus juga ya mobilnya teman-teman. Dan belakang itu udah hutan teman-teman. Hutan belantara itu. Itu ada orang Vietnam itu lagi berkebun.
lagi berkebun, nanam lombok, terus tomat, jagung, kangkung, sembarang teman-teman, orang Vietnam di sana. Itu bambu-bambu ya, udah hutan itu. View-nya juga bagus ya teman-teman, ini buat nyantai. Nah, seperti itu teman-teman. Ya udah begitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk mengikuti kegiatanku selama bekerja di Jepang.